karunia, bentuk rahmat yang diberikan Allah kepada 7 pemuda ini karena keinginannya mempertahankan keimanannya itu. Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, salah satu rahmatnya itu hada min ayatillah, yaitu bisa tidur dalam kondisi dikejar musuh. Coba bayangkan, bisa tidur dalam kondisi dikejar musuh dan ingin dibunuh. Bapak yang dimuliakan Allah, kita saja, mohon maaf, mungkin rumah di sebelah rumah kita, tetangga betul, malam sebelumnya kebobolan, maling masuk, habis semuanya. Kira-kira malam besoknya, kira-kira kita nyenyak tak tidur? Nyenyak. Kenapa? Khawatir, takut. Dan 7 pemuda ini, Bapak yang dimuliakan Allah, diancam akan dibunuh. Tapi lihat karunia Allah, rahmat Allah, mereka tetap bisa tidur tidurnya. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan takut tapi bisa tidur. Tak semua orang bisa seperti itu. Ya. Kemudian juga tidur kita, Bapak yang dimuliakan Allah, tidur kita 7 jam, 8 jam. Mohon maaf, mungkin ada yang biasa makannya sebelum maghrib, atau paling lambat sebelum isya atau setelah maghrib udah makan. Itu nggak ada makan lagi. Mohon maaf, bangun paginya itu biasanya kondisi perut menyucuk-nyucuk, lapar, harus ada yang masuk. Tapi lihat, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidur dalam kondisi tidur dalam waktu yang panjang. Ya, dalam waktu yang panjang mereka nggak makan, tapi mereka sehat. Lihat ya, Bapak. Ya, kan? Kalau dalam keadaan normal, kalau bukan kekuasaan Allah, dalam keadaan normal berapa hari kita bertahan untuk tidak makan itu kira-kira berapa hari? Minggu. 2 hari, 3 hari itu sudah loyo betul mungkin kondisi. Ya. Tapi lihat kuasa Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam begitu panjangnya waktu. Yang pertama, badannya sehat, ya kan? Kemudian dalam kondisi gak makan, badannya sehat, kemudian tubuhnya pun seperti biasa. Ini kalau bukanlah karena kuasa Allah, bukan rahmat Allah, maka ini di luar batas kemampuan manusia. Dan yang ketiga, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan ayatillah, benar-benar menunjukkan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. 309 tahun itu kira-kira berapa generasi? Ada 3 mungkin, 3 atau 4 generasi. Dan mereka tidak ditemukan di dalam gua itu. Dengan waktu yang panjang seperti itu, mereka tidak pernah ditemukan oleh Raja Zalim itu. Ya. Betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar Allah katakan, dzalika min ayatillah. Kondisi mereka di dalam gua itu
ya anaknya tak mendapatkan petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun mursyid, tak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk kalaulah dia layak mendapatkan kesesatan itu. Maka apabila dikatakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan ini nampak sekali benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemuda kafir ini, mereka benar-benar mencari hidayah, sehingga mereka mendapatkan hidayah, sehingga apa? Sehingga turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-17. Kemudian ayat yang ke-18. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Dan kalian mengira, ya, dalam kondisi goa itu, ya, sudah dijelaskan tadi, ayqadhan wa hum ruqud. Ada yang mengira, ya, wa tahsabuhum, kamu mengira mereka itu dalam kondisi ayqadh. Ayqadh itu bangun. Wa hum ruqud, akan tetapi sesungguhnya mereka itu tidur. Ya, jadi kamu ketika melihat mereka itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu mereka itu seperti terbangun. Bagaimana kondisi terbangunnya? Dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwasanya selama mereka ditidurkan di dalam gua itu dalam kondisi mata terbuka. Makanya dikatakan oleh Allah, wa tahsabuhum ayqadhan, mereka mengira ashabul kahfi itu dalam keadaan bangun karena kondisi matanya terbuka. Wa hum ruqud, dan sungguh mereka ini dalam kondisi tidur. Ada enggak orang yang tidur tapi matanya terbuka? Ada kondisi orang tidur tapi terbuka. Apa hikmahnya? Tentu lagi-lagi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, bukan tanpa alasan, bukan. Kita kan kalau tidur seperti itu kan, tutup matanya ya. Tapi mayoritas mufassir dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya 7 orang pemuda kafir ini dalam kondisi mata terbuka. Tapi wahum ruqud, mereka itu sedang tiada tidur. Maka bagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa orang, ya, maaf, ada beberapa orang atau anak-anak kita mungkin bisa kita lihat, dia tidur tapi matanya sedikit terbuka. Ya, dia tidur tapi matanya sedikit terbuka. Bagaimana kita melihatnya? Tentu kita nggak mau ganggu, karena kalau ganggu mana tahu dia nggak tidur. Apa hikmahnya ternyata?
Bisa. Kalau orang tidur itu biasanya kalau bangun kenapa itu? Matanya buka. Bayangkan 7 jam 8 jam tidur, mata pagi itu gimana terasa bengkak atau apanya gitu. Dan bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah tutup mata itu selama 309 tahun, gimana kondisinya? Maka mata itu ternyata butuh angin ataupun oksigen untuk dia tetap berfungsi dengan baik. Nah itu deh. Ya, mata itu dia nggak bisa nutup lama itu bengkak ya. Kayaknya kalau orang tidur 2 jam, 3 jam atau bahkan 1 hari, 2 hari ya, matanya bengkak. Tapi mereka tidur 309 tahun dalam kondisi fisik yang normal saja. Lagi-lagi dzalika min ayatillah. Ini benar-benar dari maha kuasanya Allah dan maha besarnya Allah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi matanya terbuka tapi mereka tidur. Kemudian Allah katakan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Wa nuqallibuhum. Dalam kalimat yang sama ada doa yang sering kita baca. Ya muqallibal qulub. Qallaba yuqallib. Artinya adalah membolak-balikkan, ya. Jadi kata Allah wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dalam kondisi mereka tidur itu, ya, dalam mereka kondisi tidur itu kami balikkan badan mereka ke arah kanan dan kami balikkan pula ke arah kiri. Walaupun ada pembahasan, ya, katanya di dalam tafsir itu setiap 6 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali Allah balikkan ke kanan, 6 bulan berikutnya Allah balikkan ke kiri. Kemudian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa lagi hikmah? Apa lagi pelajaran? Yang Allah ingin sampaikan tentang membolak-balikkan tubuh 7 pemuda yang mereka tidur di dalam itu. Maka Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidur pada malam hari, mungkin posisinya lama saja dalam satu posisi. Gimana rasanya di sini? Contoh yang sering terjadi itu bantalnya terlalu tinggi, ya kan? Bantal terlalu tinggi dengan posisi yang lama. Paginya nengok kanan dan ini kan, nengok kiri dan jadi nggak bisa tubuh kita ini tidur dalam posisi yang sama dengan waktu yang lama, itu nggak bisa. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena darah ini perlu aliran yang bagus. Maka Allah jaga mereka. Berapa lama yang mereka tertidur itu dalam kondisi sehat mereka bangunnya. Kan kita nggak pernah mendengar sejarah Ashabul Kahfi mereka bangun tiba-tiba pinggangnya sakit, kan nggak ada. Sehat mereka. Karena Allah jaga mereka. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Allah bolak-balikkan tubuh mereka, ya. Supaya aliran darah tetap normal. Kemudian di dalam tanah itu, Bapak Ibu, di dalam goa itu bisa jadi tanah di dalamnya. Bisa jadi tanah. Mohon maaf, binatang yang mati kita letakkan di atas tanah sebulan 2 bulan, gimana kondisinya? Habis dia dimakan tanah. Kenapa? Karena tidak bergerak. Dan Allah jaga itu. Allah
dicoba oleh Allah dengan penyakit, dengan sakitnya, mohon maaf, nggak bisa duduk lagi, nggak bisa jalan lagi, berbalik aja. Ya. Coba kita lihat bagaimana kondisi tubuhnya di bagian bawahnya. Itu kenapa? Tahu saya aliran darah tak bagus, ya kan? Gak ada pergerakan sama sekali. Dan Allah jaga itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walaupun begitu lamanya mereka tidur, Allah bolak-balikkan itu semua. Supaya apa? Aliran darah tetap bagus, kemudian tubuhnya pun tidak terbakar oleh tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kalbuhu basidul diraihi bil wasid. Ini tadi kondisi orang di dalamnya, 7 orang. Kemudian ada kalbu, ya, anjing. Jadi ya ada kalimat yang hampir sama, beda huruf saja. Satu qalbu, yang kedua kalbu. Maka berdoa pun kita mesti berhati-hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit, jangan kalbi, tapi qalbi. Hati-hati ya. Bahasa Arab ini tidak boleh tertukar satu huruf ke huruf yang lain, rusak maknanya. Wa kalbuhu basidun diraihi bil wasid. Kemudian mereka tertidur lelap dengan kondisi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kondisi goanya, kemudian posisi tubuhnya yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam. Sekarang ada satu binatang, wa kalbuhum basidun diraihi bil wasid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anjing mereka menunjukkan kedua lengannya dibuka pintu buah. Ya. Jadi kalau kita sering melihat posisi anjing ketika duduk, nanti dia, ya kan, meletakkan kedua kaki bagian depan. Dan di mana dia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bil wasid. Allah jelaskan bil wasid ini bisa di depan pintu goa atau di halaman goa itu. Dua itu tafsirannya. Di depannya atau di halamannya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kenapa Allah letakkan posisi anjing ini di situ. Kenapa tidak Allah letakkan di dalamnya, di sampingnya? Kan lebih menjaga itu sebenarnya kan dikeliling, bisa dekat dari pemuda itu. Kan lebih aman ya. Apapun binatang-binatang buas bisa dia menjaganya dalam akadnya. Tapi kenapa Allah letakkan dia di luar? Maka ada satu hadis dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan, ada satu hadis bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam satu rumah ketika di rumah itu ada anjing. Jadi Allah letakkan anjing itu di luar, sehingga apa? Malaikat rahmat pun tetap memberikan rahmat-rahmat Allah terberikan kepada sahabat Kahfi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cara Allah menjaga dan menampakkan kekuasaannya kepada pemuda-pemuda ini. Lalu tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firar. Jadi dia sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini kuasa Allah. Jadi melihat anjing, ya, kalau anjing kan dalam posisi duduk, ya, menatapnya kita takut, rasanya mengejar. Kemudian juga kondisi di dalam kalau tetap ada yang masuk gitu. Gimana kondisi tujuannya tidur tadi? Mata terbuka. Kalau mata terbuka, orang segan untuk mengganggu. Itu tadi. Jadi ditimpakan rasa takut yang luar biasa. Disebutkan di sini minhum firara, langsung lari terbibi. Sehingga apa? Salah satu hikmahnya menunjukkan bahwasanya tak ada seorang pun yang bersembunyi di dalam gua itu. Karena ada anjing itu. Perawakannya, ya, diberi restu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lamunita minhum ru'ba, dipenuhi. Dipenuhi di dalam hatinya. Siapapun itu, baik binatang-binatang buas ataupun manusia namanya, maka di dalam hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Nah, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa sekali hikmah dari dua ayat ini 17 dan 18 pada surah Al-Kahfi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kuasanya Allah. Kita melihat betapa kuasanya Allah kalau ingin menjaga sesuatu atau memberi rahmat kepada sesuatu, maka teramat mudah bagi Allah. Ya, karena tadi ini ayatullah, ayat-ayat Allah itu adalah sesuatu yang manusia tak sampai ke akal pikirannya, yang menurut manusia tidak mungkin terjadi. Tapi kata Allah, jadinya apa jadinya. Dan semuanya itu tidak ada yang kebetulan, tidak apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Murni ini adalah rencananya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha